Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Afriliana dengan NIM P37320220026. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Pengertian protein. Protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga, menurut Budianto tahun 2009. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda Geraldus Mulder tahun 1802 sampai 1880. Pembagian protein. Protein dibagi menjadi dua yaitu esensial dan non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk dalam tubuh manusia, melainkan harus ada asupan asam amino dari luar tubuh manusia itu sendiri. Asam amino yang termasuk ke dalam esensial antara lain adalah valin, histidin, triptofan, isoleusin, lisin, leusin, metionin, treonin, dan fenilalanin. Yang kedua yaitu asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh kita, yang termasuk asam amino non-esensial yaitu alanin, arginin, asparagin, aspartik acid, sistein, glutamik acid, glutamin, lisin, prolin, selenocystein, serin, taurin, tirosin, dan ornitin. Jenis-jenis sumber protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua jenis yaitu protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Yang kedua yaitu protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama protein fibrillar atau steroprotein, yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua yaitu protein globuler atau steroprotein, yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini mudah terdenaturasi yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologiknya, seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Sumber protein yaitu yang pertama susu, keju, yogurt. Yang kedua yaitu telur, yang ketiga yaitu daging, dan yang keempat kacang-kacangan. Fungsi protein, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein, demikian pula berbagai enzim, mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen, intraseluler, di dalam sel, ekstraseluler atau interseluler di luar sel, dan intravaskuler di dalam pembuluh darah. Memelihara netralitas tubuh, protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Manfaat protein, yaitu
membuat hormon yang berfungsi membantu sel mengirim pesan dan mengkoordinasikan fungsi sel dan organ di dalam tubuh. Membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, remaja, hingga wanita hamil dan janin yang dikandungnya. Terlibat dalam kontraksi dan gerakan otot, contohnya protein aktin dan miosin, membuat enzim yang berfungsi memfasilitasi reaksi biokimiawi dan metabolisme tubuh. Sifat-sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga yaitu bersifat amfoter karena membentuk ion zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur perimernya. Istilah dalam metabolisme protein. Yang pertama yaitu penguraian protein dalam tubuh. Yang kedua, asam amino dalam darah. Yang ketiga, reaksi metabolisme asam amino. Yang keempat, pembentukan asetil koenzim A. Yang kelima, metabolisme beberapa asam amino. Dan yang keenam yaitu siklus urea. Konjugasi protein. Yang pertama, kromoprotein ialah protein pengikat ion logam atau pigmen. Yang kedua, fosfoprotein ialah protein yang ikatannya pada fosfat bermanfaat lecitin di kuning telur dan susu. Yang ketiga, lipoprotein ialah protein pada lemak atau lipid. Yang keempat, lipoprotein ialah protein asam nukleat di jijian, kecambah, dan isi sel. Yang kelima, glikoprotein ialah protein karbohidrat pada tendon, hati, dan kelenjar ludah atau musin. Proses pencernaan protein. Dari hasil degradasi protein menjadi asam amino, tentu tak semua protein akan terurai sempurna menjadi asam amino. Masih tersisa protein dalam bentuk oligopeptida. Asam amino hasil degradasi di dalam usus halus akan masuk dalam peredaran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh yang memerlukannya. Asam amino juga antara lain akan masuk ke dalam sel yang tepatnya berada di dalam sitoplasma. Asam amino yang berasal dari degradasi makanan yang masuk kemudian diedarkan oleh darah ke dalam sitoplasma sel. Asam amino ini akan digunakan sebagai bahan untuk sintesis protein yang nantinya akan dirangkai oleh ikatan peptida di dalam ribosom dengan mRNA sebagai cetakannya sehingga menjadi polipeptida atau protein. Sisa protein yang belum terurai ini akan menuju ke usus besar sebagai bahan makanan yang akan terurai oleh mikroorganisme flora normal usus besar manusia. Apabila makan telur, maka sisanya tentu oligopeptida yang merupakan rangkaian beberapa asam amino. Asam amino diantaranya yang membawa bungkus S seperti metionin dan sinsteid. Bila kedua asam amino tersebut bertemu dengan mikroorganisme yang mampu menghidrolisisnya, maka akan dihasilkan gas H2S. Gas inilah yang menyebabkan kentut manusia setelah mengkonsumsi telur atau protein lain berbau tidak enak. Struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Klasifikasi protein. Protein dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya, yaitu protein fibrosa dan protein globular. Protein fibrosa merupakan protein yang tidak larut dalam air, termasuk dalam golongan ini adalah kolagen, terdapat dalam tulang, gigi, dan kulit. Keratin terdapat dalam rambut, kuku, wool. Miosin dijumpai pada otot-otot yang berkontraksi. Elastin pada kulit. Untuk protein globular merupakan protein yang larut dalam air atau air yang mengandung garam-garam tertentu yang termasuk golongan ini adalah globulin, insulin, dan protein enzim. Proses metabolisme protein di dalam tubuh, yaitu transaminasi. Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminasi tersebut dibantu oleh piridoksal fosfat sebagai koenzim.
Setelah diterangkan bahwa piridoksal fosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi transaminasi, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Deaminasi protein. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Siklus metabolisme protein. Yang pertama, transaminase glutamat. Transaminase glutamat atau enzim yang memiliki glutamat ketoglutarat sebagai pasangan substrat. Karenanya, enzim ini dapat mengubah asam amino menjadi asam glutamat. Alanin transaminase. Alanin transaminase atau enzim ialah khusus untuk asam pirufat sebagai pasangan substrat, tetapi tidak untuk asam amino lainnya. Oleh karena itu, alanin transaminase dapat mengubah berbagai jenis asam amino menjadi alanin selama asam pirufat tersedia. Ketika alanin transaminase hadir dalam jumlah besar, alanin yang dihasilkan dalam reaksi transaminasi diubah menjadi asam glutamat. Pembentukan asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat atau merubah menjadi energi. Yang pertama, jalur asam pirufat. Yang kedua, jalur asam asetoasetat. Pembentukan urea. Urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus, yang mereka namakan siklus urea. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Reaksi ini membutuhkan energi, karenanya reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Pembentukan urea. Karbonil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Sebagai katalis pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Reaksi ini berlangsung dalam bantuan enzim arginosuksinase, suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini ialah arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi dengan karbamil fosfat untuk membentuk sitrulin. Biosintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasa yang di dalamnya biologi molekuler melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA dinilai yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, akan terjadi garis gandanya baru dan proses terbentuknya molekul DNA baru ini disebut replikasi. Urutan basa purin dan pirimidin pada molekul DNA menentukan urutan asam amino dalam pembentukan protein. Biosintesis protein. Peran dari DNA itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang. 2 tahap pembentukan protein yaitu yang tahap pertama disebut transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Tahap kedua yaitu disebut translasi, adalah molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses pembentukan protein. Biosintesis protein terjadi dalam ribosom, yaitu suatu partikel yang terdapat dalam sitoplasma RNA bersama dengan protein merupakan komponen yang membentuk ribosom dalam sel. Peranannya dalam sintesis protein yang berlangsung dalam ribosom belum diketahui. Sekian, terima kasih.